Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Bandana Surya dengan NIM 21150510119. Saya dari kelas 1D, yaitu semester 1, kelas D dari program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu sistem bilangan dan operasi bilangan untuk mata kuliah pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Nah, baik, sistem bilangan. Sistem bilangan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu desimal dengan basis 10, kemudian biner dengan basis 2, oktal dengan basis 8, kemudian heksadesimal dengan basis 16. Baik, ini dia untuk pengertian umum dari sistem bilangan. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10 disebut dengan desimal. Sistem bilangan desimal. Kemudian kata desimal berasal dari akar kata Latin decem yang berarti 10. Kemudian bilangan desimal terdiri dari 10 angka yang dilambangkan dengan huruf D, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian untuk penulisan umum, yaitu di sini saya akan mengambil bilangan yaitu 464. Nah, biasanya untuk penulisannya itu dengan huruf 10 atau lambang 10 untuk menyatakan basisnya, yaitu 10. Kemudian ada kata des ataupun huruf D. Nah, kemudian sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal, dapat juga berupa pecahan desimal. Kemudian untuk notasinya itu elemen dalam kurung n dikali 10a dengan n yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian nilai A yaitu bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Nah, baik, di sini ada contohnya untuk bilangan 464, yaitu 4 dikali 10 pangkat 2 ditambah 6 dikali 10 pangkat 1 ditambah 4 dikali 10 pangkat 0. Maka dihasilkan yaitu 400 tambah 60 tambah 4. Kemudian ada contoh soal, mungkin saya kerjakan yang nomor 1 saja, mengingat waktu. Nah, di sini 5 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 dikali 5 sama dengan 500 ditambah 10 pangkat 1 yaitu 10. 10 kali 0, 0. 10 pangkat 0, 1. 1 kali 6, 6 next. Yang kedua yaitu sistem bilangan biner dengan basis 2. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 2 disebut biner. Kata biner berasal dari kata akar Latin yaitu bini atau double. Bilangan biner terdiri dari dua angka yang biasa dilambangkan dengan B, yaitu 0 dan 1. Untuk penulisan yang umum yaitu, nah, sini saya mengambil angka 101. Nah, ada huruf 2 atau kata bin, kemudian ada angka 2 maksudnya. Ada huruf bin, kemudian ada huruf B. Itu melakukan biner. Kemudian bilangan biner disebut juga binary digit atau bit. Nilai satu bilangan basis 2 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai elemen n dikali 2a untuk nilai n sama dengan 0 atau 1. Dan a itu adalah bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Nah, lanjut untuk soalnya, contoh soalnya. Saya mengambil contoh 101. Nah, sini ada 1 dikali 2 pangkat 2 tambah, ini kan 0 dikali 2 pangkat 1, kemudian ditambah 1, ini 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 4, 0, 1. Kemudian 1 sama dengan 5 dalam desimal. Nah, mungkin cara lebih mudah adalah seperti ini. Nah, saya mencontohkan untuk nomor 1. Nah, kita lihat dari yang belakang. Sini berarti 1, ini 2, ini 0,
ini 8. Berarti hasilnya yaitu 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 11 desimal. Mungkin perlu kita cek. Ini 4 kali 8 ditambah ini 0, ini 2 kali 0 1, 2 pangkat 0 1 dikali 1 sama dengan 1 yang 11, berarti sama. Kita lanjut. Lag deh. Nah, lanjut. Ini dia sistem bilangan oktal dengan basis 8. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8 disebut dengan oktal. Kata oktal berasal dari akar kata Latin octo yang berarti 8. Bilangan oktal terdiri dari 8 angka yang dilambangkan dengan huruf O, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk penulisan yang umum adalah saya bilangan 468. Di sini ada huruf 8-nya untuk melambangkan basis. Kemudian 465. Ini ada lambang okto atau okto. Kemudian ada huruf O untuk melambangkan oktal. Kemudian nilai suatu bilangan basis 8 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai elemen n dikali 8a, di mana n yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian a yaitu bilangan bulat dalam desimal yang menandakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Baik, ini dia contohnya. 4 dikali 8 pangkat 2, 6 dikali 8 pangkat 1, 5 dikali 8 pangkat 0. Hasilnya ini. Kemudian 465 sama dengan 304 desimal dalam desimal. Baik, saya akan mengambil contoh untuk yang nomor 1 saja. Sama dengan
Itu dia hasilnya. Nah, kita next. Nah, yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal dengan basis 16. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 16 disebut dengan heksadesimal. Kata heksa berasal dari akar kata Yunani hex yang berarti 6 dan Latin decem yaitu 10 berarti 16. Kemudian bilangan heksadesimal terdiri dari 16 angka yang dilambangkan dengan huruf H itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk menyatakan angka yang lebih besar digunakan huruf untuk A yaitu 10, kemudian B 11, C 12, D 13, 14, dan F 15. Wah. Nah, baik. Untuk penulisan yang umum yaitu saya mengambil bilangan yaitu 67A. Sini ada angka 16 untuk menyatakan 16 basisnya 16. Kemudian hex untuk singkatan dari heksadesimal. Kemudian H yaitu huruf atau lambang dari heksadesimal. Baik, kemudian untuk ini ada bilangan A, B, C, D, F sudah saya jelaskan tadi. Di sini dia untuk penjelasannya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, lanjutnya yaitu nilai suatu bilangan basis 16 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai elemen n dikali 16A di mana n yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian untuk A yaitu bilangan bulat dalam desimal yang menggunakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Kemudian untuk contohnya, tadi saya mengambil contoh 67A. Nah, ini dia 6 dikali 16 pangkat 2 ditambah 7 kali 16 pangkat 1, 10 kali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 ini kan 1 harusnya nih. Nah, saya salah, ini 10 berarti. Nah, itu 10 berarti ini 5. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Itu A. 10 nih. 10 dikali 16 2 E itu 14. Benar kan? Buat saya. Ya, E 14. 14 ditambah 16 pangkat 1 tambah C itu 12 tambah 16 pangkat 0. Nah, sekarang coba kita kali. Enam belas pangkat 0 itu kan 16 tambah 12 sama kan 28. Nah, ditambah jadi hasil untuk AC heksadesimal itu 2812. Nah, kita masuk ke operasi bilangan. Operasi bilangan secara umum, operasi aritmatika merupakan penjumlahan dan juga pengurangan sementara
perkalian dan pembagian merupakan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut. Kemudian dalam hubungannya dengan komputer ada 3 jenis operasi bilangan yang dikenal, yaitu operasi aritmatika bilangan biner, kemudian untuk bilangan oktal, dan heksadesimal. Jadi yang tidak ada yaitu desimalnya. Nah, ini dia terdapat 5 operasi. Oh, ini mungkin tak ada. Ya. Ada 4 penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, yang pertama untuk penjumlahan. Dalam bidang bilangan biner terdapat 2 aturan dasar antara lain. Nah, untuk 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian 1 tambah 0 hasilnya 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Untuk 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian ada simpanan huruf 1 buah, atau bisa dibilang carry atau sisa. Sebagai cara penjumlahan bilangan desimal yang kalian kenal sehari-hari, penjumlahan bilangan biner juga harus selalu memperhatikan carry atau sisa dari hasil penjumlahan pada tempat yang lebih rendah. Nah, ini dia untuk penjumlahannya. Di atas contohnya mungkin sangat banyak nih. Mungkin kita langsung aja masuk ke contoh soal. 1 ditambah 100 tambah 0 1 tambah 0 1 tambah 1 0 seperti 1 1 wah. Nah, ini dia untuk soal nomor 1. Oke, kita ambil contoh soal nomor 2. 0 tambah 1 1 ini sama nih, 0 1. Benar tuh kan? Sudah benar. 101 yang ketiga, coba 0 simpan 1 tambah 1 0 0 1 0 0 1 0. Ini masih simpan 1 1. Mungkin untuk cara mengeceknya yaitu, bahkan ini biner kan, berarti kan tadi 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 1. Ini 2, ini 4. Nah, 1 berarti 4 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 2 6 tambah 1 6 tambah 1 7. 100 itu kan 4. 7 tambah 4 11. Kita cari ini 2 pangkat 3, ini 8. 1 kosong, ini kan 8, berarti 8 ini kosong tambah 2 tambah 1. 8 tambah 2 10 tambah 1 11. Berarti sama nih, benar. Dan ini kita cari 110. 4 tambah 2 tambah 0 di 6. Sini pakai 6. Kemudian ini 1 tambah 0 4 5 11 lagi. Ini sama hasilnya 11, berarti sama, benar. Dan terakhir 111 sudah hitung lebih 7. 101 5 12. Nah, ini 12. Nah, ini salah nih. Berarti ini salah, guys. Coba kita ulang. 0 simpan 1. Nah, 1 tambah 0 kan 1. 1 tambah 1 kan 0. Masih ada simpan 1.
1 tambah 1 kan 0. Di sini simpan 1 tambah 1 1. Di situ salahnya. Nah ini 1 kali turun 1 kosong, berarti 8 tambah 4 sama dengan 12. Oh benar, berarti benar. Kita lanjut. Nah untuk pengurangan, dasar perhitungan pengurangan oktal. Nah yang pertama yaitu pengurangan oktal bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan yang ada pada operasi pengurangan bilangan desimal. Oh maaf, kejauhan. Nah ini dia untuk pengurangannya. 0 kurang 0 0, 1 kurang 0 1, 1 kurang 1 0. Nah untuk 0 kurang 1 meminjam pinjaman digit 1 dari posisi sebelah kiri yang berada sebelah depan. Kemudian pada bilangan biner terdapat dua cara dalam pengurangan, yakni dengan 1s komplement dan 2s komplement. Perbedaan di antara keduanya yaitu first 1s komplement, yaitu dari sebuah bilangan dilakukan dengan mengubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Kemudian untuk 2s komplement sedikit ada perbedaan, yakni 1s komplement yang ditambah dengan 1s tambah 1. Baik, untuk pengurangan apa sih? Untuk pengurangan contohnya, nah mungkin terlalu ribet, kita langsung aja ke sini. Nah, di sini tidak ada sistem meminjam, jadi langsung kurang saja. 1 dikurang 0 1 1 1 0 1 kurang 1 kan 0. Lanjut 1 1 0 1 kurang. Nah ini pinjam 1 berarti kan 0 kurang 0 lah, benarkah? Kita coba kan tambah 0, ini 2, ini 4, 6, berarti ini 1, ini 0, ini 4 1 5 kurang 1 hasilnya dong. Benar, ya kan 0 semua. Benar masih. Yuk, ini nggak ada nih 0 1 0. Ini 7 1 cuma 45. 7 kurang 5 2. Ini kan 2 berarti. Nah ini harusnya 1 ini. 0 kurang 1 berapa hasilnya? Ngelag, aduh. 0 kurang 1 hasilnya 1. Berarti ini 1 nih. Laptop, ngelag buat laptop. Nah ini hasilnya 1. Udah benar berarti ini. Oke, sudah benar. Kita lanjut. Nah untuk perkalian pada bilangan biner, lakukan sama dengan cara perkalian terdapat dalam operasi bilangan desimal. Dasar perkalian pada bilangan biner ialah sebagai berikut. Wah, ngelag kali. Baik, ini dia untuk perkaliannya. 0 kali 0 0, 1 kali 0 0, 0 1 0. Berarti sesuai dengan perkalian normal. 1 kali 1 hasil 1. Baik, ini ada contohnya, mungkin terlalu banyak.
kita langsung mulai saja. 111 100 berkali kali biasa dulu. 0,1 0 0 0 1 1 1. Salah dong, si 0 deh. Itu lag. Nol 1 0 0 0 0 0. Kemudian 1 1 1. Kita tambah 0 langsung turun. Kita memakai untuk penjumlahannya ya. 0 kali 0 0 tetap. Kali 0 0. 1 0. 1 nih. Laptop. Nah. Nah, 0 kali 1 1 1 1. Nah, kita cek mumpung biner. Berarti ini hasilnya itu 1 2. Ini kosong nih. 0 ini 4 8 16 kali 2 kedua ya, hasilnya 32 nih. Kita kalikan ini dua-duanya nih. Ini 7 kali 4. Beda. Nggak bisa gitu ya. Oh, salah nih. 16 sama 12 28. Oh, bener ya, bener guys ya. Next, pembagian biner dilaksanakan dengan menggunakan cara yang sama dengan yang ada pada bilangan desimal. Pembagian biner 0 tidak memiliki arti, sehingga dasar pembagian pada bilangan biner adalah sebagai berikut. 0 dibagi 1 artinya 0, 1 dibagi 1 artinya 1. Baik, ini dia contohnya. Mungkin kita akan langsung praktekkan. 1 dibagi 100. 100 kurang 1 0. Ya, ini 0. Coba ya 7 dibagi 4. Balik. Sudah bagi 4. 1 4 kurang 7 kurang 4 3. Aduh, apa sih? 3 1 3 1 2. Benar berarti hasil sama dengan 1
sisanya sama dengan 3. Baik, kita next. Nah, ada bilangan oktal, penjumlahannya mungkin bisa dibaca karena sudah terlalu lama. Nah, ini dia contoh penjumlahan bilangan oktal. Jadi dia dirubah ke desimal terlebih dahulu ya bilangannya, seperti cara yang tadi. Nah, ini dia untuk pengurangan yang bisa dibaca. Kita next. Nah, ini dia untuk pengurangannya. Next. Perkalian mungkin bisa di pause dan baca. Nah, untuk perkalian contohnya mungkin agak buram. Ini desimal, oktal. Bagian ya contohnya desimalnya. Kita lanjut. Penyebaran untuk heksadesimal. Ya, untuk heksadesimal 9A 154, coba ya 9A. Kali 9 terus 44 ditambah 11 kali 0 1 10. Bener kok. Wah, tadi salah, berarti salah perhitungan tadi. Oh, baik, bener berarti caranya bener. Ini 1. Oh, nggak tahu, dia salah mungkin. Baik, masuk next. Ini pengurangannya heksadesimal. Ya, caranya mungkin bisa di pause untuk melihat jelas. Dan ini perkalian. Mungkin untuk tahapannya sama seperti yang di okta. Oh, ini dia lebih buram lagi perkaliannya. Dan lanjut untuk pembagian. Pada pembagian bilang heksadesimal, caranya sama dengan pembagian desimal. Bedanya hanya saja bilangan harus dibagi secara heksadesimal. Untuk mempermudahkan dalam proses pembagian, dibuat perkalian 1 sampai F dari angka yang akan membagikan. Jika satu pembagian memiliki sisa, akan menjadi reminder sisa yang dilambangkan dengan huruf R. Ini dia pembagiannya. Nah, habis. Baik, terima kasih sudah menonton sampai habis. Maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.